Oke, balik lagi bersama gua Pinkman. Dan kali ini kita bakalan bahas reality quest lagi chapter terbaru, yaitu chapter 150. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan narasi yang nyeritain kalau Anyang itu terbelah jadi 3 kekuasaan. Dan 3 kekuasaan itu dipimpin sama mereka bertiga. Terus panel pindah ke bapak ini yang baru sadar sama kaget gara-gara ada Sunje di sampingnya. Orang ini bilang kalau alasan mereka bersatu itu karena dewan bullying distrik Buana. Minul curiga, dia ngerasa ada yang bantu dari luar. Nggak mungkin cuma kebetulan kalau mereka bersatu dan muncul di waktu yang pas banget. Dia nanya, siapa yang bantu mereka? Terus Sunje keluar mobil sambil nyuruh si bapak buat pergi dari situ. Pas dia lagi ngomong, tiba-tiba diserang sama nih orang. Chonglu juga ditarik sama nih cewek. Cewek ini bilang kalau Chongul itu kelihatannya lezat, jadi dia pengen ngerasainnya perlahan-lahan. Chongul langsung nyerang, ketangkep sama jaringnya si cewek ini. Cewek ini bilang kalau Chongul bergerak, Chongul bakal mati. Terus balik lagi ke Minul yang nanya, apa dia harus ngeladenin semua orang di situ? Orang ini bilang kalau Minul kelihatannya santai banget, tapi Minul cuek aja. Orang ini lanjut bilang kalau pas kejadian Noisy Friday cuma 4 representatif yang dikirim dan mereka jelas ngeremehin. Orang ini bilang juga kalau Orogan itu alasan kenapa mereka bakal mati. Dan chapternya ditutup dengan diliatinnya Sunje yang turu. Oke, jadi itu dia chapter kali ini, chapter terbaru dari Reality Quest. Seperti biasa lagi dan lagi. Chapter ini cukup singkat ya. BTW gue pengen disclaimer dulu. Bukan disclaimer sih, lebih ke ngasih informasi dulu. Kalau misalkan suara gue kedengerannya agak ditahan, ini gue kondisi lagi flu ya, lagi batuk gitu. Jadi mohon maaf ya, gue sambil nahan batuk gitu loh. Oke, jadi di sini gue kayaknya sedikit mengerti kenapa chapter dari Reality Quest ini sangat singkat ya. Kalau kita bandingkan sama Lukism yang lumayan agak panjang satu chapternya itu, gue ngerti kenapa. Karena art dari Reality Quest sama Lukism itu beda ya. Kalau art dari Reality Quest tuh semuanya itu terstruktur. Maksudnya di background dari si karakter yang ditampilkan di panel itu juga backgroundnya, bangunannya ada jelas gitu. Kalau Lukism itu dia lebih ke ngandelin blur ya. Jadi dia lebih difokuskan ke karakternya gitu. Jadi cuma diliatin setidaknya lantai sama belakangnya nanti backgroundnya putih gitu. Paling gitu doang. Jadi ya wajar aja ya kalau misalkan chapternya pendek gitu. Gue sih bisa mengerti ya. Oke, jadi yang pengen gue bahas pertama itu adalah siapa sih orang yang bantu di balik Anyang itu, siapa gitu. Nah, menurut gue orang yang ada di balik Anyang itu menurut gue adalah pemimpin ketua pengkhianat ya. Kalau kalian ingat pas Doan lagi ngelawan siapa sih, lupa gue namanya. Pokoknya si pengkhianat dari ketua pengkhianat ini dia tuh masih siluet ya keluar dari mobil itu tuh. Jika kalian ingat ngomong sama Doan itu kayak ngomongin tentang bapaknya juga gitu, seingat gue ya, koreksi kalau misalkan gue salah. Itu sih yang bener-bener gue curigain itu tuh kayaknya orang di balik Anyang ini itu ketua pengkhianatnya itu gitu, yang ngegabungin ketiga ketua kekuasaan yang ada di Anyang ini gitu. Itu sih, jadi di chapter ini juga kita dikasih tahu kalau Anyang itu dia itu enggak satu ya, enggak satu kesatuan gitu, enggak Anyang aja gitu, enggak. Jadi dia nih kayak lebih ada faksi-faksinya ya. Jadi ini lebih disebutnya itu 3 kekuasaan gitu. Jadi ada 3 wilayah gitulah ibaratkannya, sepertinya begitu. Nah, yang satu dipimpin sama si rambut yang panjang ini gitu, yang satu lagi yang badannya agak gede kan, yang matanya itu sebelahnya putih, satu laginya masih Jenny ini, cewek ini. Yang gue inget tuh namanya Jenny doang guys. Nah, yang selanjutnya apakah Sunje sudah kalah gitu? Menurut gua enggak lah ya. Itu masih basic, masih permulaan menurut gua. Kita juga nggak diliatin tiba-tiba turu aja berdarah-darah gitu kan. Bukan mungkin sih, gue yakin pasti bakal bangkit lagi ini si Sunje gitu. Nggak bakalan segampang itu sih menurut gua kalahnya. Meskipun kalah, tapi puncak dari distrik gua anak itu gak mungkin secepat ini gitu. Dan ya itu aja sih yang bisa gue bahas dari Reality Quest ini. Dan gak bosen-bosennya gue bilang lagi ke kalian kalau misalkan Reality Quest ini maklumin aja ya sedikit gitu pembahasannya. Soalnya apa ya, bingung banget apa yang mau dibahas dari Reality Quest ini gitu. Teorinya itu gak sebanyak bisa gue gali gitu. Apa mungkin guanya juga kurang riset
atau gimana, gua nggak tahu ya. Mungkin itu juga salah satu gua kurang di reality quest ini untuk risetnya gitu. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi seadanya aja gitu. Oke lah, misalkan kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk dukung gua dengan sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau gua mengupload video terbaru gitu ya. Oke lah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.